Untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah daya motor. Ini adalah pembahasan yang terakhir tentang motor diesel. Setelah ini nanti dilanjutkan UTS, terus setelah UTS kita lanjutkan motor bensin. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa panas dari hasil pembakaran tidak semuanya digunakan untuk tenaga mekanik ya, atau tenaga putar, melainkan ini penyinaran kurang lebih 5%, diserap air pendingin 26%, bersama gas pembuangan 32%, sekitar ya, ini tidak persis seperti ini, sehingga panas yang berguna sekitar 37%, dan ini disebut daya indikator, daya yang ada di atas torak di dalam ruang bakar ya. Nanti itu pun masih dikurangi lagi untuk sampai ke poros engkol, untuk ke tenaga putar dikurangi lagi karena adanya gesekan ya, sehingga nanti ada yang namanya rendemen mekanik ya, ada rendemen mekanik, ada rendemen termis ya. Ini untuk yang gesekan sekitar 5% tuh ya. Sekarang rendemen termis atau daya guna panas, rumusnya adalah ini, Ni kali 632 kalori ini ya. Di sini Ni dalam PK dan bahan bakar dalam kilo kalori ya. Sedangkan rendemen mekanik adalah Ne per Ni ya. Ini daya guna efektif, daya guna indikator tuh ya. Terus untuk mencari Ni, dulu saya udah sering menyampaikan, atau Ni itu atau daya gitu ya, ada kalau Ni daya guna indikator, kalau Ni daya efektif. Entah itu efektif, entah itu indikator, prinsip semuanya sama rumusnya ya. Nanti bedanya di mana kita lihat nanti di bawah. Jadi untuk menghitung daya guna adalah, saya sering mengatakan P per 4 D kuadrat kali S kali N kali Z kali VR. Ini saya mengatakannya biasanya Z. Ini adalah I di sini, jumlah silinder. Sekali lagi, P per 4 D kuadrat kali S kali N kali Z kali VR per 2 kali 60 75. Kalau 4 tak ada angka 2-nya, 60 ini dari per menit ke dibuat per detik. Ini 1 PK itu sama dengan 75 kg meter. Asal usulnya dari situ. Ya, ini ada keterangannya. Itu apa, PR apa, D apa ya, ada keterangan sini. Sedangkan Ne adalah Ni kali rendemen mekanik gini ya. Jadi Ni dulu cari sama ini, plus Ni sama, tinggal dikalikan rendemen mekaniknya berapa ya. Ini rumusnya. Terus pemakaian bahan bakar, ini rumusnya, ini satuannya kilogram per jam. Terus sama ini ya, itu ya. Kalau ininya Ne, berarti sini ada rendemen mekaniknya ya. Terus pemakaian bahan bakar, kalau tadi kilogram per jam, kalau ini liter per jam, sama aja, tinggal bagi berat jenis. Perbandingan kompresi sudah saya sebut, epsilon, ini epsilon ya, Vs per Pc bagi Pc. Epsilon sama dengan Vs plus Pc per Pc. Vs ini adalah volume langkah torak, oh ini sudah ada. Pc volume ruang bakar atau volume ruang kompresi boleh ya. Terus Pc plus PS adalah volume seluruh ruang silinder semuanya ya. Terus ini adalah perbandingan kompresi. Kecepatan torak rata-rata sudah saya sering sebutkan ya, 2S kali N ini S dalam meter dan N dalam putaran per menit. Pemakaian bahan bakar dalam cc, rumusnya ini
ya. Terus pemakaian bahan bakar setiap injeksi, ingat kalau ini karena diesel berarti setiap injeksi, setiap penyemprotan atau setiap penghabutan, rumusnya ini ya. Terus pemakaian air pendingin, rumusnya ini ya. Hanya di sini yang perlu Anda ketahui adalah delta T ini. Delta T adalah beda suhu air masuk dengan air keluar ya. Otomatis suhu air masuk kira-kira ya kalau untuk kita ya sekitar berapa, 25 atau 30, suhu keluarnya ya sekitar 75 gitu toh. Ini untuk 2 tak, angka 2-nya nggak ada. Oh ini kali ini ya, bukan anak panah. Terusnya pemakaian bahan bakarnya ini. Sekarang contoh, nomor 1 ini. Sebuah pusat listrik ya. Pusat listrik tenaga diesel otomatis menggunakan motor diesel, jadinya pembangkit listrik tenaga diesel 4 tak 2 silinder ya, boleh katakan kecil inilah ya, 2 silinder menghasilkan daya efektif 45 pk, tekanan rata-rata efektif 5 atmosfer, bekerja pada putaran 900 putaran per menit, rendemen termis 25%, rendemen mekanik 90%, S per D atau langkah torak dibagi diameter torak 1,8. Memutarkan generator yang mempunyai rendemen 85%. Nilai bahan bakar 10.000 kilokalori per kilogram. Beras jenis minyak bakar 0,7. Hitung ini daya indikator, daya generator dalam kW, volume langkah torak dalam cc, diameter torak dalam milimeter, langkah torak dalam milimeter, kecepatan rata-rata torak, pemakaian bahan bakar dalam liter per jam, pemakaian bahan bakar dalam gram setiap NEPK ya. Kita kerjakan mulai. NE di atas sudah ada rumusnya, rendemen mekanik kali NI ya. NI-nya berarti dicari, NE kan 45 tadi, ini 45 di sini, ketahui ini 45 ya. Kalau dibagi rendemen mekanik jadi 50 pk, jadi lebih besar ya. Jadi yang berdasarkan hasil pembakaran, jadi tenaga yang berada di atas torak 50 pk ya, identik dengan 50 pk. Tapi sampai ke poros engkol, sampai berputar itu tinggal 45 karena ada gesekan ya, sehingga rendemen mekaniknya ini 0,9. Daya generator ini 45 kali 0,85. 0,85 itu dari mana? Ini dari sini. Ini 85% ya. Kali 0,736 kW. Ingat 1 pk itu 0,736 kW. Tapi ada juga yang mengatakan 0,746 kW ya. Jadi ketemunya sekian. Ini sudah ada 1 pk sama dengan ini. Ada yang mengatakan 0,746 kW. Ada yang mengatakan 746 watt, juga sama saja. NI-nya ya kita hitung saja. NI pakai rumus ini, ya toh, ini sudah ada ini. Terus berarti mencari VS di sini. Nah, ini bukan 9.000 ya, tapi 900 karena N-nya itu adalah 900 RPM. Ini 100. Berarti ini 900-nya salah ketik. Atau dihitung aja nanti ketemunya, coba berapa ketemunya, segini apa tidak ya. Tapi kelihatannya 900 itu. Sehingga VS ketemunya ini 5 liter sama dengan 5000 cc volume langkah toraknya ya. Terus VS sama dengan pi per 4 D kuadrat kali S. S per D nya tadi kan diketahui 1,8. S ini diganti dengan ini 5000, ini udah D pangkat 3 ini, D pangkat 3 nya ini, berarti D sama dengan akar pangkat 3 dari ini ya. Ini sih model lama pakai logaritma, mungkin Anda sudah nggak kenal, tinggal pencet kalkulator saja akar pangkat 3 dari ini berapa, atau ini pangkat 1/3, ketemu diameternya ini, S nya ya langsung carikan ketemu ini.
Kecepatan rata-rata torak, masukkan aja sekian meter per detik. Pemakaian bahan bakar dalam liter per jam, sudah ada rumusnya. Ini kali ini ketemunya ini. Pemakaian bahan bakar tiap NEPK 632. Ini yang agak ya, perlu saya sampaikan. Yang betul adalah ini 632 kali 1000 ya, ini kali 1000 nih. Rendemen termis, rendemen mekanik, NP atau 632 ini 1000 nih Mas, bukan 1009 ya. Rendemen termisnya 0,25, mekaniknya 0,9, NP-nya 10.000. Jadi ketemunya 280,8 gram setiap NEPK ya. Itu. Ini soalnya tadi sudah dijawab, ada 8 jawaban, sudah terjawab semua ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan, ralatnya ini bukan 10.000 tapi 1000. Ini bukan 1009 tapi 1000. Terus lagi tadi mana yang menulis ini bukan 9.000 tapi 900. Itu ya. Oke, kalau ini sudah, kita berikutnya ke soal yang kedua. Sebuah kapal laut menggunakan motor diesel 4 tak 2 silinder. Ini juga kapal kecil ya, karena kalau yang besar itu sampai 12 silinder saya pernah lihat itu. Kapal laut kebanyakan diesel atau semuanya diesel ya. Mempunyai daya 35 PK NE pada putaran 500 rpm. Rendemen termis 0,35, rendemen mekanik, ini mekanik mestinya M-nya itu agak bawah, 0,9, tekanan rata-rata efektif 5 atmosfer. Terus ini adalah S per D. Ini S per D ini ya, 1,5. 30% dari seluruh tenaga diterima oleh air pendingin. Suhu air pendingin 20 derajat suhu masuknya, kemudian keluarnya 70. Nah ini kan ya tadi sekitar itu ya. Kalau tempat kita mungkin air berapa ya, ukur saja lah ya. Digunakan bahan bakar solar, NP-nya 10.200 kilokalori, berat jenisnya 0,8. Hitung, nah ini udah bisa dibaca lah ya. Terus biasa ini ya. Banyaknya air pendingin, rumusnya sudah ada, masukkan aja liter itu. Pemakaian bahan bakar dalam liter per jam juga dimasukkan aja, angka-angka ini sudah nggak ada yang istimewa ya. Pemakaian bahan bakar per injeksi, masukkan aja ini itu rumus-rumus ya, tinggal pecet rumusnya apa tuh kalkulatornya, sehingga ketemunya ini. Diameter torak, untuk mencari diameter torak maksudnya ini tadi NI NE per rendemen mekanik 35 per 0,9. Terusnya ini masukkan, ketemu PS nya segini sama dengan 7 liter atau 7000 cc. Terus PS dengan ini Pi ya, Pi per 4 D kuadrat, betul loh, Pi per 4 D kuadrat kali S, S-nya 1,5 tadi, ini di atas sudah ada. Sehingga ini boleh nih ya, Pi itu kan 3,14, ini sudah dibetulkan ini salah ini ya. Terus D kuadrat kali ini. Sehingga ketemunya ini D pangkat 3-nya sama dengan gini, akar pangkat 3 dari ini sama dengan ini. Ya. Terus S-nya ya tinggal dikalikan saja 1,5. Ini udah ya. Jadi ini masalah perhitungan pada motor diesel. Ya, sekali lagi ini adalah pembahasan yang terakhir tentang motor diesel. Ini separuh dari 1 semester tentang motor diesel. Nanti dilanjutkan sekali lagi UTS. Setelah UTS berikutnya adalah tentang motor bensin.
Ya, jadi kalau sudah seperti ini ada yang Anda belum jelas, bisa ditanyakan lewat WA atau lewat SMS juga bisa. Sekian.